Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi SITK untuk peran data entry atau DE. Pada video ini, kita akan mempelajari menu TBC dan menu TPT. Menu TBC adalah proses lanjutan dari menu screening. Pada sidebar menu sebelah kiri, klik menu TBC. Menu TBC akan meluas dan menampilkan dua submenu, yaitu terduga dan kasus ternotifikasi. Klik submenu terduga untuk membuka daftar terduga TB. Submenu terduga menampilkan seluruh kontak bergejala yang sudah diinput pada form investigasi kontak. Daftar menampilkan informasi ID atau nama kontak, pasienkes, SR atau SSR, waktu pelaksanaan IK, sumber rujukan kontak, tanggal hasil pemeriksaan, tanggal laporan, dan hasil pemeriksaan. Daftar yang ditampilkan dapat disesuaikan menggunakan beberapa kolom filter di bagian atas halaman. Jenis tanggal. Pilih berdasarkan jenis tanggal yang ingin digunakan sebagai acuan filter, yaitu IK atau lainnya. Tahun dan bulan. Pilih tahun dan bulan spesifik daftar yang ingin ditampilkan. Pemeriksaan. Filter berdasarkan jenis hasil pemeriksaan yang telah dicatat. Rujukan kontak. Filter berdasarkan asal rujukan kontak, IK, atau CO. Verifikasi. Pilih ya atau tidak untuk memfilter data berdasarkan status verifikasi hasil pemeriksaan. SR, SSR, dan pasienkes. Ketikan atau pilih SR, SSR, dan nama pasienkes untuk mempersempit data yang ditampilkan. ID atau nama kontak. Ketikkan ID atau nama kontak untuk melakukan pencarian cepat pada daftar terduga TB. Untuk melakukan pencatatan hasil pemeriksaan, klik nama terduga TB pada daftar. Form input riwayat pemeriksaan akan tampil. Lengkapi form dengan data hasil pemeriksaan yang diperlukan. Tanggal laporan pemeriksaan. Isi dengan tanggal laporan pemeriksaan dilakukan. Rujukan mulai pengobatan kembali. Centang opsi ini jika pasien merupakan rujukan yang memulai pengobatan kembali. Tanggal hasil periksa. Isi dengan tanggal hasil pemeriksaan diperoleh. Pasienkes. Pilih pasienkes tempat pemeriksaan dilakukan. Hasil pemeriksaan. Pilih hasil pemeriksaan dari pilihan yang tersedia. Misalnya BTA+, TCM+, Ronsen+, dan lainnya. Tanggal edukasi HIV dan tanggal tes HIV. Isi tanggal pelaksanaan edukasi dan tes HIV jika dilakukan. Klik tombol Save untuk menyimpan data riwayat pemeriksaan. Perlu diperhatikan bahwa untuk melakukan input riwayat pemeriksaan, status pasien harus belum terverifikasi. Informasi riwayat pemeriksaan yang telah tersimpan juga dapat diubah. Klik nama terduga TB yang akan diubah informasi hasil pemeriksaannya. Halaman data terduga akan muncul beserta daftar riwayat pemeriksaan yang telah diinput sebelumnya. Klik ikon pensil pada baris riwayat pemeriksaan yang ingin diubah. Form input riwayat pemeriksaan akan tampil dengan data yang sudah terisi. Lengkapi atau ubah data yang diperlukan. Kemudian klik tombol Save untuk menyimpan perubahan. Status verifikasi hasil pemeriksaan terduga TB juga dapat diubah. Klik nama terduga TB yang akan diubah statusnya. Pada halaman data terduga, klik ikon buka verifikasi di bagian atas. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan memverifikasi data ini. Setelah diverifikasi, data tidak dapat lagi diedit. Klik OK untuk mengkonfirmasi perubahan status verifikasi hasil pemeriksaan terduga TB. Setelah memahami submenu terduga, kita akan beralih pada submenu kasus ternotifikasi. Submenu kasus ternotifikasi menampilkan seluruh terduga TB yang menerima hasil positif dari informasi hasil pemeriksaan. Daftar menampilkan informasi ID atau nama kontak, SR atau SSR, rujukan kontak, hasil pemeriksaan, laporan, dan pemeriksaan. Pada sidebar menu, klik TBC, kemudian pilih submenu kasus ternotifikasi. Klik nama kasus ternotifikasi untuk mendapatkan detail informasinya. Halaman data kontak akan menampilkan informasi lengkap kontak.
Selain itu, status verifikasi kasus ternotifikasi dapat diubah. Pada halaman daftar kasus ternotifikasi, klik nama kontak yang akan diubah statusnya. Klik ikon gembok untuk mengubah status verifikasi. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan memverifikasi data ini. Setelah diverifikasi, data tidak dapat lagi diedit. Klik OK untuk menyimpan perubahan status verifikasi kasus ternotifikasi. Data kasus ternotifikasi juga dapat diubah selama statusnya masih belum terverifikasi. Pada halaman daftar kasus ternotifikasi, klik nama kontak yang akan diubah datanya. Pastikan statusnya belum terverifikasi. Ikon pensil hanya akan tampil untuk data yang belum terverifikasi. Klik ikon pensil untuk membuka form perubahan data. Lengkapi atau ubah informasi yang diperlukan. Kemudian, klik Save untuk menyimpan perubahan. Setelah memahami menu TBC, kita akan mempelajari menu TPT. Menu TPT digunakan untuk mencatat dan mengelola data pemeriksaan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT bagi kontak yang telah melalui proses screening. Pada sidebar menu sebelah kiri, klik menu TPT. Menu TPT akan meluas dan menampilkan dua submenu, yaitu Terduga dan TPT. Klik submenu Terduga untuk membuka daftar terduga TPT. Submenu terduga pada menu TPT adalah data dari screening yang dirujuk untuk pemeriksaan TPT. Daftar menampilkan informasi ID atau nama kontak, Pasienkes, SR atau SSR, IK, rujukan kontak, tanggal hasil pemeriksaan, tanggal laporan, dan hasil pemeriksaan. Pada halaman daftar terduga TPT, terdapat beberapa poin informasi penting yang ditandai dengan simbol X dan checklist pada setiap baris data. Balita menunjukkan apakah kontak termasuk balita atau tidak. Bergejala menunjukkan apakah pasien bergejala atau tidak. Pemeriksaan TBC menunjukkan apakah pemeriksaan TBC telah dilakukan atau belum. Pemeriksaan TPT menunjukkan apakah pemeriksaan TPT telah dilakukan atau belum. Untuk melakukan input pemeriksaan TPT, klik nama pasien pada daftar terduga TPT. Prompt input TPT akan tampil. Lengkapi prompt dengan informasi yang diperlukan. Tanggal laporan. Isi dengan tanggal laporan pemeriksaan TPT dilakukan. Hasil periksa. Pilih hasil pemeriksaan TPT dari pilihan yang tersedia. Misalnya, TST atau lainnya. Kontraindikasi. Pilih apakah terdapat kontraindikasi pada pasien. Kesimpulan hasil pemeriksaan eligibilitas TPT. Pilih kesimpulan eligibilitas TPT pasien. Pilihan yang tersedia antara lain, terduga TPT atau lainnya. Klik tombol Save untuk menyimpan data pemeriksaan TPT. Setelah memahami submenu terduga, kita akan beralih pada submenu TPT. Submenu TPT menampilkan daftar pasien yang berhak untuk dilakukan TPT. Daftar ini hanya akan terisi oleh pasien yang hasil kesimpulan pemeriksaan eligibilitas TPT-nya dinyatakan terduga TPT. Pada sidebar menu, klik TPT kemudian pilih submenu TPT. Daftar pasien yang berhak menerima TPT akan tampil, menampilkan informasi nama, pasienkes, usia, kelompok umur, status memiliki gejala TB, tipe pasien, tanggal mulai TPT, dan hasil akhir TPT. Untuk melakukan pencatatan atau pengeditan data TPT, klik nama pasien pada daftar. Prompt edit TPT akan tampil berisi informasi pasien yang sudah terisi secara otomatis. Lengkapi atau ubah informasi yang diperlukan. Tanggal mulai TPT. Isi dengan tanggal pasien mulai menjalani TPT. Tanggal akhir TPT. Isi dengan tanggal pasien menyelesaikan atau mengakhiri TPT. Hasil akhir TPT. Pilih hasil akhir pengobatan TPT dari pilihan yang tersedia, misalnya pengobatan lengkap atau lainnya. Klik tombol Save untuk menyimpan data TPT. Demikian panduan lengkap penggunaan menu TBC dan TPT pada aplikasi SITK untuk peran data entry. Semoga panduan ini membantu kelancaran pencatatan dan pelaporan data tuberkulosis di wilayah Anda.